Kalau Donditan denger ya nggak apa-apa Iya, juga, nggak apa-apa, kan? ya. Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcast-nya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Saya harus katakan begitu. Iya. Ya, karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh panutan saya Pak Bambang Nursena, kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya? Baru mau nanya, pernah diundang nggak? Pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Oh, nggak pernah. Joni. Dalam video kali ini, Elia Miron menanggapi video dari Koh Dondi yang membahas tentang kekristenan. Sayangnya, alih-alih memberikan argumen yang solid dan berbobot, Elia justru semakin terlihat ngawur dan lepas kendali. Padahal, dalam video yang ini sudah cukup jelas siapa sebenarnya yang asal berbicara tanpa dasar yang kuat. Dalam kesempatan ini, Koh Dondi memberikan tanggapan yang tegas namun tetap elegan. Ia bahkan secara terbuka menantang Elia untuk bertemu langsung dan berdiskusi secara tatap muka, bukan sekedar adu argumen sepihak di media sosial. Tantangan ini menunjukkan bahwa Koh Dondi siap berdialog secara terbuka dan dewasa, bukan hanya melempar wacana tanpa pertanggungjawaban. Jadi seperti apa tanggapan lengkap dari Koh Dondi? Saksikan videonya dari awal hingga akhir dan temukan jawabannya sendiri. Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 10 tahun 80. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10, hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Hampir semua penulis perjanjian baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi perjanjian baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan perjanjian baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena perjanjian baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Saya kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia lupa, dia sendiri yang ngomong bahwa hampir semua isi perjanjian baru mengutip Septuaginta. Perjanjian baru itu sudah selesai sebelum abad pertama. Lah dasar iman kami itu dari perjanjian baru. Lalu sekarang kamu fitnah bahwa itu diubah-ubah bapak-bapak gereja di abad keempat.
Argumentasimu nggak konsisten, makanya jangan suka menipu. Lagi pula kamu bilang begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa Septuaginta bukan buatan orang Kristen. Lalu sekarang saya enak udel, dia bilang bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta. Mengenai asumsi dia yang penuh kebencian, yang mengatakan bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta, itu dipatahkan oleh sejarawan Josephus Flavius dalam tulisannya berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya video tanggapan mereka itu tidak penting karena tidak berisi apapun. Isinya semuanya hanya letipuan. Ya, nasihat saya buat orang-orang Saracen yang menganggap mereka-mereka ini pintar, mungkin bagi kalian itu pintar, tapi sebenarnya yang kalian dapatkan hanyalah pembodohan. Joni ya? Ya, Elia Miron lah ya. Elia Miron ngerespon katanya bahwa apa ya, tunjukkanlah kodeks ketika pembuatan kitab tanah katanya. Waduh, gimana nih kok tanggapannya kok? Kalau dia minta kodeks tanah, suruh dia buktiin dulu Septuaginta yang asli masih ada apa enggak gitu. Punya nggak, dia bisa tunjukin nggak kodeks Septuaginta yang masih asli yang pertama kali diterjemahin. Itu dia. Itu pertama. Yang kedua, dia mengakui nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Hebrew Bible, ya, ya Bible Ibrani, yang disebut dengan Tanakh itu, Tanakh yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Tanakh yang abad 5 sebelum Masehi. Kalau dia nggak ngakuin, nah berarti dia kurang literasi namanya kalau gitu. Iya, dia juga kan bilang bahwa itu Septuaginta itu sudah ada katanya sebelum 0 Masehi, sebelum kelahiran Yesus tuh Septuaginta udah ada. Ya benar, memang udah ada, tapi itu adalah terjemahan dari Bible-nya Ibrani yang disebut dengan Tanakh yang disusun tahun 450 sebelum Masehi. Sekarang dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitab itu? Kalau dia nggak ngakuin, suruh baca lagi. Gitu. Oh. Gitu Joni, gitu dong. Oh iya Joni, iya Joni. Elia. Iya. Nah kok, terus si Elia ini katanya mau nerima tantangan apa nantang ya? Jadi gimana nih kok? Kalau misalnya dia nantang, dia siap nggak gitu ya? Terus kalau misalnya Kodoni kan sudah selalu ngundang nih Elia Miron kalau misalnya dia bukan pendeta, kalau cuma penceramah bawa pendetanya gitu kan. Ya. Nah menurut Kodoni nih Elia nantang diterima nggak nih kok? Elia nantang maksudnya debat apa? Debat online? Iya kayak mungkin gitu, nggak ada dananya mungkin. Kalau Elia nantang debat online, saya nggak mau ya. Kalau saya debat online, susah ngasih ngeliat bukti-bukti dokumennya. Iya. Dia punya dokumen-dokumen fisik apa enggak? Kalau dia nggak punya, makanya dia menantangnya cuma online. Kalau online kan cuma omon-omon doang. Kalau dia nantang offline baru saya tanggepin, itu pun kalau dia bawa pendeta. Nah, kalau dia bawa pendeta, debatnya face to face, tatap muka, baru saya mau. Jadi kita buka-bukaan kitab gitu. Betul. Ya. Kalau cuma nantang online, suruh dia nantang siapalah, Riva kayak Zuma kayak atau siapalah gitu. Itu teman-teman kita di online, ya. Tapi kalau mau offline, saya sanggupin bawa pendeta. Kita debatnya tatap muka di gedung atau di hotel, pakai moderator, pakai timer. Nih yang bikin timer udah ada nih. Sama disiarin langsung atau live di YouTube. Nah, pokoknya biaya gedung kita bayar patungan, ya kan? Transport, akomodasi, mobilisasi itu biaya masing-masing. Cuman venue-nya aja, venue debat kita bayar patungan. Itu kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, asal dia bawa pendeta, gua bayarin. Ya. Kita jamin keamanannya. Bener, kita jamin keamanannya. Cuman kehormatan kita nggak jamin. Atau mau Elia mau bawa pendeta MYM, silakan. Boleh. Boleh. Terus mau bawa
pendeta Tapi siapa? kalau MYM kan kaya tuh katanya. Nah, kita bayar iya. patungan. Kalau bisa bawa Paul Jang. Nah, boleh. Kemarin aja waktu di Richard Lee kan malah diwakilin sama Edwin. Edwin tuh punya tuh kitab-kitabnya. Nah, kayak gitu bukti fisik ya, John ya. Gitu. John lagi. Oh iya, Elia. Gara-gara kodon nih jadi John terus. Jadi John. Ya gitu ya. Jadi pesan untuk Elia Miron, respon-responan video mah, aduh. Gue malas sebenarnya kalau respon-respon video lah. Iya. Kalau dia mau debat online, udah suruh cari Bang Zuma aja lah. Nah ya, jadi sampaikan, wahai penggemar Elia Miron, sampaikan kepada Elia, Kodondi menyanggupi Asal debat itu. Asal face to face, tetap Face to tatap muka. face, ya. Sama dia bawa pendeta. Nah, Ketemu dulu lah, ketemu udah. Iya. tenang, nah gini. Tolong dicatat, kalau mau nantang saya debat, face to face ya, tatap muka ya. Tolong kirim email ke donditan@gmail.com. Saya ulang nih, donditan@gmail.com. Ditujukan ke Yayasan Pembinaan Mualaf at-Tauhid, alamat Jalan Mayangkara nomor 21, Ketintang, Gayungan, Surabaya. Asik. Ya kan, jelas kan? Heeh. Kirim email ke situ, bikin surat tantangan debat, tatap muka ya, Iya. bukan debat online. Kalau debat online, cari Bang Zuma. Dari semua yang telah disampaikan, jelas terlihat siapa yang benar-benar siap berdiskusi secara terbuka, dan siapa yang hanya berani berkoar di balik layar. Koh Dondi menunjukkan sikap dewasa dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Semoga ke depan, diskusi soal iman dan kebenaran bisa dilakukan dengan sikap yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Mari terus belajar membedakan mana argumen yang berbobot dan mana yang sekedar retorika kosong.